Shalom, apa kabar saudara semuanya? Dahsyat, luar biasa, yeay. Senang sekali kakak berjumpa lagi minggu ini. Kita akan sama-sama beribadah. Tetapi sebelum beribadah, kita sama-sama berdoa dulu. Ayo Kak Yanti, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur sore hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Berikan hati yang suka beribadah, hati yang sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, memberkati kami semua. Bersyukur kami akan menaikkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tanya, sudah mandi semua? Ayo, sudah kakak? Sudah? Adik-adik di rumah semuanya sudah mandi? Good. Nah, sekarang kita siap-siap memuji Tuhan. Halo, olah. Yeay. Ayo kakak. Halo, olah. Apa kabarmu? Halo, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, olah. Apa kabarmu? Halo, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay! Tuhan Yesus beserta kita semua. Dan lagu yang kedua, ayo tetap kita bangkit berdiri ya, jangan malas-malas. Kita bergerak untuk Tuhan. Ikuti kakak ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya
kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Segala minggu dengar-dengar turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Anak orang minggu dengar-dengar turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, maukah kalian menyenangkan hati Tuhan? Amin. Yes, amin. Nah, sekarang kita senangkan Tuhan lewat pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong biar firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Ayo adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita dengar firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakal, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakal, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua duduk manis ya adik-adik, jangan ada yang jalan-jalan. Sebelum kakak membacakan ayat firman Tuhan, orang mau dengar cerita sore hari ini tentang seseorang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa itu? Nah kalau ada yang belum tahu, mari kita lihat cerita yang satu ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Iya, adik-adik tadi orang sudah lihat cerita tentang siapa tadi yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Lazarus. Nah, sekarang mari kita baca Alkitab. Buka Alkitabnya. Yang sudah tahu membaca, baca Alkitabnya ya. Ibu kakak di sini. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai 44. Oh, tapi kita hanya akan baca 3 ayat saja ya adik-adik. Ayo, dalam Yohanes 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayatnya ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita pindah ayat 44 adik-adik. Orang yang telah mati itu datang, keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah adik-adik, tadi orang sudah melihat cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. So berapa hari ada di dalam kubur itu Lazarus adik-adik? 4
dari 4 hari orang yang mati pasti sudah bau busuk ya adik-adik ya. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan Yesus berkuasa, maka biar Lazarus bau busuk di dalam kubur, ketika Lazarus dibangkitkan, Lazarus yang tidak bau busuk. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Nah adik-adik, sore hari ini kita mau belajar tentang satu hal, bahwa ternyata kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Kita punya Allah yang sangat ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Orang mati bisa bangkit, apalagi cuma orang sakit. Orang lumpuh Tuhan kasih berjalan, orang buta Tuhan kasih melihat. Nah adik-adik, ayo kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa dari semua yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang berkuasa, tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus? Pasti adik-adik mau percaya. Jadi kalau adik-adik dalam kesusahan, dalam kesedihan, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah, bagaimana adik-adik supaya kita bisa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Kita punya iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan orang harus rajin beribadah. Ketika terang rajin membaca firman, rajin beribadah, maka firman Tuhan itu akan masuk di hati kita, membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga orang pasti akan percaya sama Tuhan, yang tidak mau percaya yang lain-lain. Kenapa? Karena cuma Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin adik-adik. Puji Tuhan, sore hari ini kita sudah belajar tentang Allah kita, Allah yang berkuasa. Orang mati bangkit, orang sakit Tuhan sembuhkan. Apalagi orang adik-adik, pasti Tuhan akan selalu tolong. Yang penting percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu setia membaca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan. Tuhan beri hati yang kita Tuhan. Tuhan mengurapi setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah silahkan memberi persembahan. Dan kita akan menutup ibadah sore hari ini. Kita memuji Tuhan ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada
pada tamatnya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami teruskan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga kami. Firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan sore hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami Tuhan boleh selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini, kembali ke kekuatan baru, harapan baru, Tuhan terus pakai untuk melayani Tuhan. Memberkati adik-adik yang sudah hadir mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, kepandaian menjadi milik bagian adik-adik yang ada, bahkan orang tua, kaum keluarga tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur kami akhiri ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu teman-teman. Hi everyone, my name is Salin and come join us in Sunday school so we can learn more about Christ. Bye bye.